الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع ساداتنا آل العالمين صغيرا وكبيرا ذكر وأنثى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى روح مشايخنا وأساتذتنا الذين سبقونا بالإيمان من أهل هذه القرية وإلى أرواح مشايخنا وحبايبنا الحبيب علي السقاف والحبيب جعفر بن شيخنا السقاف مشايخنا الحبيب حسن بن أحمد بهر والحبيب يوسف بهر وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاههم بكراماتهم وأسرارهم ومددهم واجعلنا جميعا من العلماء العاملين. الله سبحانه وتعالى يكفي حوائجنا وحوائج الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يجعل آخرك من انتهى أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يجعل أولادنا أولادا صالحا مباركا حافظا لكلامك وكلام رسولك إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة حتى تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة على الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وثواب وأجر. اللهم إنا قد استودعناك ما علمتنا فاردد إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri pada malam hari ini adalah nikmat iman. Nikmat kita diberikan kekuatan atau kemampuan untuk melangkahkan masjid, melangkahkan kaki ke dalam masjid ini untuk mengikuti majlis, untuk mengambil ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian alhamdulillah insyaallah besok kita berada di hari yang mulia, hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang penuh dengan maghfirah, yaitu besok insyaallah hari Asyura. Dan kita tadi insyaallah sudah berpuasa dan besok puasa juga. Kalau tadi tidak berpuasa, besok berpuasa berarti Ahad sampai Senin puasanya. Asyura ini sebelum kita masuk kepada ilmu tafsir, sebelumnya yang sangat kami muliakan, sangat kami cintai, para habaib yang hadir di malam ini, yang kehadiran beliau ini menyebabkan keberkahan hidup kita di dunia wal akhirah. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi, tapi kita diberkahi, diberikan nikmat sama Allah bisa melihat wajah cucu-cucunya. Dan ini bukan sebuah khoyal atau bukan sebuah penipuan, tapi memang Ahlul Bait cucu Nabi itu memang betul adanya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri sudah bersabda, semua nasab itu marjaknya atau nasabnya Bani Adam itu kepada abah. Nasabnya Bani Adam itu kepada abah, kecuali nasabku, kata Rasulullah. Nasabku itu kepada binti Sayyidatuna Fatimah Zahra.
dan Fatimah itu adalah bid'atun minni. Ini sudah jelas hadis Rasulullah, dan Rasul bersabda semua nasab itu kepada abah. Jadi kalau anak, nasab anak itu kepada nanti apa namanya ya, anak ini kembalinya kepada anak laki nantinya, bukan ke perempuan, khusus kecuali khusus baginda Nabi. Keturunannya itu melalui Sayyidatuna Fatimah Zahra, kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, karena memang Rasulullah tidak memiliki putra yang hidup. Nah, putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra, kata beliau, nasabku nanti melalui Sayyidatuna Fatimah, dan Fatimah adalah bid'atun minni. Kalau orang mengatakan bagaimana nasab Nabi sampai ada pada sekarang orang Nabi nggak punya anak. Nah, setiap sesuatu itu ada pengecualiannya, ya. Kalau Nabi Muhammad itu pernah puasa nyambung, tidak makan sampai malam. Jadi siang puasa, malam tidak makan sampai kelihatannya bagi manusia itu nggak makan. Nah, itu khususnya bagi Nabi. Untuk umatnya nggak boleh, shaumul wisol itu nggak boleh. Puasa nyambung itu nggak boleh. Waktunya buka puasa harus buka. Nah, Nabi waktu itu ketika puasa nyambung sampai maghrib, sampai sahur lagi. Sama para sahabat ditiru. Kata Rasulullah, kenapa kalian kok tidak berbuka puasa? Loh, saya lihat Anda ya Rasul nggak buka puasa. Jadi saya nggak buka juga karena saking cintanya, bagaimana ittiba'nya sahabat kepada Rasul. Akhirnya kata Rasulullah, jangan ikut-ikutan saya. Kalau saya ini at'amani rabbi wa saqadi. Kalau saya, kata Nabi, yang ngasih makan anak Allah, yang ngasih minum anak Allah. Anak sebenarnya makan dan minum, cuma zahirnya kamu tidak ngelihat. Gitu lah. Jadi setiap sesuatu itu untuk Nabi ada khususiyah. Nggak bisa kita samakan dengan hamba biasa, itu nggak bisa. Rasulullah SAW punya khususiyah tertentu, yang mana beliau sendiri mengatakan keturunan Nabi Muhammad itu melalui Sayyidatuna Fatimah Zahra. Gitu loh. Kepada para masyayikh, para satid yang hadir pada malam ini, yang sama-sama kita muliakan. Baik. Besok Yom Ashura. Ashura inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi umat Nabi Muhammad itu dikasih kelebihan-kelebihan yang sangat istimewa, yang tidak dimiliki umat-umat yang lain. Yaitu saking cintanya, saking sayangnya kepada umat Nabi Muhammad, Allah ini memberi keistimewaan dengan beberapa amalan-amalan yang sehingga bisa menghapus dosa 1 tahun, gitu. Apa itu Ashura inda ahli sunnah wal jamaah? Itu hari yang bertepatan dengan bulan Muharram. Itu hari ke-10. Yang mana hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun di Ashura. Wa siyamuhu mustahab, dan puasa di hari Ashura itu dianjurkan, disunnahkan menurut ahli sunnah wal jamaah. Faqad rawal Bukhari an Ibnu Abbas, Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas qala qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah waktu itu. Nabi datang ke Madinah. Fara'al yahuda tasumu yauma Asyura. Nabi ngelihat orang Yahud puasa di hari Asyura. Faqal, beliau bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Kok anda semuanya berpuasa Asyura? Qalu, orang Yahud ini menjawab, hadza yaumun salih. Ini hari yang sangat bagus. Ini hari yang bagus. Hadza yaumun najjallah Nabi Israel. Pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa, nabinya Bani Israel, min aduwwihim, dari musuh-musuh mereka. Jadi mereka pada hari Asyura itu karena Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun, maka mereka puasa Asyura. Di setiap 10 Muharram mereka puasa. Naam. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa. Qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Kata Nabi Muhammad,
ana lebih berhak daripada Nabi Musa, daripada Nabi Musa minkum. Fasamahu, maka Nabi berpuasa. Wa amara bisyamihi, dan Nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa di bulan Asyura. Naam. Kemudian kama anna siyamahu lahu fadlun kabirun inda ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana puasanya ada sangat fadl, ada keutamaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ada keutamaan di situ. Kama anna siyamahu lahu fadlun kabirun inda ahli sunnah wal jamaah, fasyamuhu, maka pahala berpuasa di bulan Asyura ini, ya, pahalanya, fasyamuhu, maka puasa di bulan Asyura yukaffir dunubas sanatin madiyah, yakni menghapus dosa-dosa selama setahun sebelumnya. Ini. Faqad rawa Muslim, riwayat Imam Muslim radhiyallahu an. Faqad rawa Muslim fi sahihi, di dalam kitab sahihnya kitab Sahih Bukhari ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaluhu siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu. Saya menganggapnya bahwasanya Allah akan mengampuni dosa allati qablahu, dosa yang sebelumnya, wassanata allati ba'dahu, dan dosa allati ba'dahu, dan yang setelahnya. Ini hari Arafah. Jadi kalau hari Arafah itu Allah akan mengampuni dosa yang sebelumnya dan dosa yang akan datang. Maksudnya kata ulama, apakah kita ini seperti Nabi yang diampuni dosa sebelumnya dan setelahnya? Maksud Allah ampuni dosa yang setelahnya itu, kalau orang puasa Arafah diterima sama Allah puasanya, ikhlas karena Allah, maka Allah akan jaga hamba tersebut dari perkara-perkara perbuatan dosa. Jadi selama setahun itu setelahnya akan dijaga oleh hamba ini oleh Allah pada tahun-tahun setelahnya. Maka tahun setelahnya mereka orang-orang yang berpuasa Arafah maka dia akan mahfudun, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang dosa. Naam. Wa siyamu yaumi Asyura, puasa hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu. Sedangkan puasa Asyura Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya diampuni sama Allah dosa-dosa kita. Mudah-mudahan besok kita bisa berpuasa dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa sebelumnya insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari fi sahihi an Abdullah bin Abbas qauluhu ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin fadlahu ala ghairihi illa hadzal yawm yawm Asyura wa hadzal syahr, yakni syahr Ramadan. Jadi Nabi SAW katanya di sini, saya tidak pernah melihat Nabi SAW betul-betul perhatian dengan puasa yang puasa ada fadilahnya di situ, selain daripada bulan Asyura dan bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW sangat perhatian dengan bulan Asyura ini. Di Asyura ini ada kejadian-kejadian yang Masya Allah yang perlu kita ketahui. Nah, sebagian orang-orang ahli tarikh mereka menghabarkan kepada kita minal ahdas, kejadian-kejadian yang waqa'at fil ashir min Muharram, yang terjadi di 10 Muharram. Naam. Yang terjadi di antaranya di 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala wa huwal yawm, pada hari 10 Muharram, taballah fihi ala Adam, Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam.
Allah mengampuni taubatnya Nabi Adam. Ya, di sini dipahami bahwasanya ketika Nabi Adam yang menurut Allah, Nabi Adam itu sebenarnya nggak bersalah, tapi ini sekedar Allah untuk bagaimana caranya Nabi Adam turun ke bumi. Nah, karena Allah sudah menyiapkan surga dan neraka. Nah, jadi seandainya Nabi Adam tidak makan buah yang ada dalam surga itu, maka nggak ada Bani Adam sekarang. Semuanya sudah di surga, gitu loh. Nah, siapa penghuni nerakanya? Itu semuanya adalah kembalikan kepada skenario Allah. Di tanggal 10 ini, ya, Nabi Adam taubat kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan taubatnya Nabi Adam. Maka kemudian di situ juga di 10 Asyura Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan kemudian pada 10 Asyura ini Nabi Nuh turun daripada apa? Dari perahunya dengan selamat, Nabi Nuh dan umat-umatnya. Dan tanggal 10 Asyura Allah SWT menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim daripada Namrud. Ya, diselamatkan dari Namrud. Dan pada 10 Asyura Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabi Yusuf kepada abahnya. Mengembalikan Nabi Yusuf ke Nabi Yakub. Dan di 10 Asyura ini Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun. Aghraqallahu fi Fir'aun wa junuduh. Allah tenggelamkan Firaun dan prajurit-prajuritnya. Dan Allah menyelamatkan Nabi Musa, yaitu nabinya Bani Israel. Dan pada 10 Syawal Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Daud, menerima taubatnya Nabi Daud. Dan 10 Asyura ini Allah diberikan Nabi Sulaiman diberikan anugerah, beliau diangkat menjadi raja. Naam, Sulaiman Malkuh. Dan 10 Asyura ini Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan. Min batnil haud, perut ikan. Kalau haud ini berarti ikannya besar. Kalau samak itu kecil. Nah, kalau haud itu berarti ikannya besar. Sebutkan dalam kitab min batnil haud, dari perut ikan yang besar. Dan kemudian di 10 Asyura ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub. Nabi Ayub sekian lama sakit, 10 Asyura disembuhkan oleh Allah. Nah, ini kejadian-kejadian ini banyak orang-orang yang mengingkari kejadian ini. Padahal ini adalah betul-betul kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Asyura. Nah, pada bulan Asyura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai besok, insyaallah kita bisa sahur kemudian bisa puasa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan minkum, di antara hambanya, di antara kalian, yakni jibillan katsira khalqan. Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan sebagian makhluk. Naam, ini sebagian makhluk. Katsiran ini yang banyak. Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan sebagian daripada umat, dan sebagian itu bukan sedikit tapi sebagian banyak. Afalam takunu taqilun? Apakah kalian tidak mengerti, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya permusuhan iblis itu dan penyesatan iblis. Jadi iblis itu memang musuh kita yang sangat jelas. Dan juga iblis itu menyesatkan manusia. Iblis itu menyebabkan manusia, orang kafir, orang-orang ahli maksiatnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatu'minun, dan kalian percaya sama iblis. Sekalian percaya sama iblis. Fatu'minun, dan kalian percaya sama iblis. Fatu'minuna wa yuqalu lahum fil akhirah.
Kemudian iblis itu nanti di akhir kiamat ngomong. Iblis nanti di hari kiamat ngomong sama pengikut-pengikutnya. Jadi ngomongnya tuh ngejek iblis itu. Kan Allah sudah bilang gini. Apa katanya iblis? Hadhihi jahannam. Hadhihi jahannam. Bilang sama pengikut-pengikutnya, bilang sama orang kafir, bilang sama Abu Lahab, bilang sama Abu Jahal, bilang sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka iblis bilang hadhihi jahannam. Abu Lahab, kon iki lho jahannam. Allati kuntum tu'adun, yang kamu waktu di dunia kamu sudah diperingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis ini ngomongnya kapan? Orang kafir itu diejek sama iblis. Kapok kon lapo kon melo aku. Iki lho saiki jahanam. Kapan ngomongnya para hadirin? Setan itu ngomongnya ketika orang-orang kafir dan ahli maksiatnya berada di pinggir api neraka. Sudah mau masuk ini, Beb. Sudah mau masuk ke api neraka, iblis bilang, ini loh jahanam. Yang mana sebelumnya kamu sudah diperingatkan sama Tuhanmu. Tapi kamu ikut aku. Nah, siapa suruh ikut saya kamu? Gitu loh. Maka kemudian maksud daripada ini semuanya, ini nambah sakit hatinya orang kafir itu. Dia sudah takut dengan api neraka, sudah melihat api neraka, diejek lagi sama iblis. Nah, kapok on, iku lho neraka jahanam saiki kon. Waktu ditunjuk kon diperingati gak gelem melok. Kon dinasihati nabimu gak gelem melok. Dinasihati Allah gak gelem melok. Kon melok omonganku, yo jeblos kon. Yo sama-sama saya kamu di jahanam. Nah, ini nambah sakit, nambah terpukul orang kafir itu ketika diucapkan seperti itu sama iblis. Naam, hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islauhal yaum. Rasakan kata iblis. Hari ini kamu akan merasakan jahanam ya. Enak kamu di dunia kamu ikut-ikut saya bilang begini, kamu ikut omongan saya, kamu ikuti syahwat kamu. Sudah kamu diperingati sama Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah diperingati. Kenapa kamu udah ikut omongan Allah, kamu malah ikut omongan saya, kata iblis. Kal islauha. Rasakan katanya islauha, rasakan panasnya pada hari ini. Bima kuntum takfurun, islauhal yaum bima kuntum takfurun, karena sebab kekufuran kamu. Karena sebab kekufuran kamu. Itu nanti pedihnya orang yang masuk neraka itu pedihnya di situ. Diejek sama iblis. Naam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini nakhtimu, kami kunci, kami tutup. Apa? Ala afwahihim, mulut-mulut mereka kami tutup, kata Allah. Kenapa? Wahai kafir, wahai orang kafir. Ligaulihim, karena sebelumnya orang-orang kafir itu mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya Allah, saya ini enggak syirik. Waktu itu dia masih mengucapkan iblis itu, manusia itu, ana enggak syirik ya Allah. Gara-gara mereka mengatakan seperti itu, maka Allah kunci mulut mereka, enggak bisa ngomong. Karena kalau mulut tetap ngomong, dia akan tetap berbohong hatta di hari kiamat. So, ini orang kafir ini di depan Allah mereka masih bisa berbohong. Di hari kiamat, ya apa enggak mau bohong? Dia sudah kalut, dia sudah enggak dapat jalan lain. Dan dia harus masuk neraka, enggak ada jalan lain, enggak ada tempat lain di surga, di akhirat. Sehingga dia sampai saking kalutnya, saking takutnya, bohong sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, semenjak itu Allah menutup mulut mereka. Menutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian yang berbicara nanti di depan Allah itu tangan-tangan mereka. Tangannya mengatakan, "Iya ya Allah, tangannya fulan ini dibuat nyuri. Oh iya ya Allah, tangannya fulan ini buat kezaliman." Naam. Wa tashhadu arjuluhum, dan juga kaki-kaki mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat di dunia. Kaki-kaki mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat di dunia. Nah,
wa tashhadu arjuluhum wa ghairiha, dan menyaksikan, ya, bal islahu hal yauma bima kuntum taqurun, wa tashhadu arjuluhum, dan menyaksikan kaki mereka, wa ghairuha, dan selain daripada kakinya, bima kanu taksibun, apa yang mereka kerjakan di dunia. Fakullu udwin, setiap anggota tubuhnya, mata akan berbicara, telinga akan berbicara, tangan akan berbicara. Fakullu udwin, setiap anggota tubuhnya, yang tiku, dia semua berbicara, bima sadara minhu, apa yang dia lakukan di dunia. Mata akan bersaksi, telinga akan bersaksi, begitu. Dikatakan ruwiya annahum hina yuqadu lahum dzalik yajhaduna ma sadara anhum fid dunya wa yatakhasamun. Ketika dikatakan islahu hal yaum, rasakan kamu sekarang itu neraka yang sangat pedih, yang sangat panas, rasakan hari ini. Maka kemudian mereka yajhadun, mereka enggak ngaku. Yajhadun, mereka enggak ngaku apa yang mereka berbuat, enggak ngaku apa yang mereka berbuat di dunia. Wa yatakhasamun, maka kemudian mereka saling bertengkar. Ini yang menyebabkan saya masuk neraka. Enggak, kamu yang menyebabkan saya masuk neraka. Jadi nanti di samping neraka itu masih mereka bertengkar. Yatakhasamun, mereka bertengkar. Maka kemudian di sela-sela mereka, ini yang menyebabkan, ini loh yang ngajak saya nyembah hari Ahad ke gereja. Ini, enggak, dia yang ngajak. Sempat mereka ribut di samping api neraka. Ketika diucapkan, rasakan kamu hari ini neraka jahanam. Mereka sangat ketakutan dan menyalahkan antara satu dengan yang lain. Maka kemudian fatashhadu alaihim jiranuhum. Ini yang paling bahaya. Tetangganya nanti akan menyaksikan apa yang mereka perbuat di dunia. Oh iya, ya Allah, betul dia kayak begitu di dunia. Kemudian apa? Bukan cuma tetangga yang menyaksikan. Tetangganya menyaksikan apa yang kita perbuat di dunia. Ketika tetangganya melihat mencuri misalkan, tetangganya melihat, nanti dia menyaksikan juga. Yang paling parahnya adalah ahalihim, istri mereka menyaksikan, anak mereka menyaksikan apa yang diperbuat abah, istri menyaksikan apa yang diperbuat suami. Jika suaminya enggak sholat, disaksikan sama anaknya, ya betul ini waktu di dunia enggak mau sholat, hati-hati. Anak, istri, keluarga akan menyaksikan apa yang kita perbuat di dunia. Jangan dipikir kayak di dunia nutup-nutupi para hadirin, anak sama bapak sama istri. Kenapa? Pada hari itu semuanya akan sendiri-sendiri. Anak mikir dirinya sendiri, istri mikir dirinya sendiri, suami yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Yafirul mar'u, seseorang nanti akan lari. Yafirul mar'u min akhihi, dari saudaranya, wa abihi, dari abahnya. Lari dari istrinya, lari dari anaknya. Semua mengatakan ana, nafsi. Naam. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawmin sya'nu yawma idzin sya'nu. Pada hari itu mereka, orang-orang itu pada sendiri-sendiri. Naam. Fayahlifuna annahum makan musyrikin. Mereka sampai sumpah, enggak ya Allah, saya ini enggak syirik. Saya ini cuma ikut-ikutan tetangga fulan nih ajak saya. Saya sebenarnya enggak syirik. Naam. Wa yaqulun, maka kemudian mereka mengatakan, la nujizu alaina syahidan illa min anfusina. La nujizu alaina, tidak diizinkan waktu itu. Alaina kepada kami syahidan illa min anfusina. Maka Allah tidak mengizinkan kepada yang lain mulutnya untuk menyaksikan kecuali pada diri kita. Fayakhtimu, maka kemudian ditutup mulutnya sama Allah. Ketika mereka terjadi pertengkaran begini-begini, enggak, saya enggak syirik, ini yang ngajak saya, semuanya enggak bisa menyaksikan diri mereka sendiri, enggak bisa menyaksikan apa yang mereka lakukan. Akhirnya ditutup sama Allah mulutnya. Nah, fayakhtimu ala afwahihim wa yuqalu bi arkanihim. Kemudian Allah mengatakan, hai mata, ayo saksikan semua sekarang apa yang dilakukan fulan. Hai tangan fulan, saksikan semuanya. Allah mengatakan antiku fatantiku bima sadara minhum. Kemudian Allah SWT nyuruh mata untuk berbicara, nyuruh kaki untuk berbicara, nyuruh mulut untuk berbicara, nyuruh tangan untuk berbicara. Semua disuruh bicara kecuali mulutnya dikunci sama Allah SWT. Maka kemudian
Bisa berbicara mata karena Allah izinkan waktu itu, Allah perintahkan. Ayo mata, bicara kamu sekarang. Bicara mata. Oh ya Allah, mata saya dibuat begini, matanya ini dibuat begini, tangannya dibuat begini. Nyaksikan semuanya apa yang dia lakukan. Maka kemudian di sini kenapa kok isnadil khatam li nafsi wa syahada li aidi wal arjul dafa tawahum anna nutqaha. Kenapa apa hikmahnya? Mulut itu hikmahnya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya tangan, kaki menyaksikan ini untuk menolak tuduhan orang bahwasanya ucapan itu dipaksa. Orang mengatakan, oh nanti dipaksa. Oh enggak, sebenarnya mata enggak dipaksa untuk berbicara. Cuma Allah memerintahkan, enggak dipaksa sama Allah. Ayo bicara kamu. Gitu. Kalau seandainya mulut yang berbicara, bisa itu dipaksakan. Gitu, kebohongan. Nah. Kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala, walau nasha'u latamasna ala a'yunihim li'aminaha tamsa. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala walau nasya, seandainya kami mau, kata Allah, latamasna ala a'yunihim, kami akan tutup mata-mata mereka, akan kami hapus penglihatan mereka. Fastabaqu, maka kemudian mereka berlomba-lomba. Ibtadaru as-sirata, mereka berlomba-lomba dengan as-sirat, at-tariq dahibina ka'adatihim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya aku mau, latamasna, maka akan saya hapus penglihatan mereka. Walau nasya' lamasakhnahum, yuqalu fiha ma qila fi ma qablaha wal masakh tayyurus suwar. Seandainya saya mau, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ana hapus penglihatan mereka. La mainaha tamsan. Tamsan itu diratakan mukanya itu. Diratakan mukanya. Seandainya Allah mau, katanya waktu di dunia mereka dengan maksiatnya, dengan kekufurannya, Allah ratakan muka mereka, ya, tidak kelihatan mana muka mana belakang. Seandainya Allah mau, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala masih menjaga mukanya orang ahli maksiat, masih menjaga mukanya orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir, orang Eropa yang kafir-kafir itu ganteng-ganteng malah. Kata Allah, seandainya ketampanan mereka orang-orang kafir itu atau wajahnya saya ratakan gitu, saya bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya bisa. Maka kemudian fastabaqus surat, maka kemudian mereka itu bingung mencari jalan. Seandainya matanya ditutup sama Allah. Orang-orang yang kufur itu, orang ahli maksiat itu, yang biasanya pergi ke tempat maksiatnya, ya, seandainya pun, kata Allah, mereka diratakan mukanya, orang-orang kayak gitu masih berlomba-lomba untuk apa? Untuk berjalan ke tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu? Mereka dahibin ka'adatihim. Fa anna yubsirun. Bagaimana mereka akan melihat kalau seandainya matanya dihapus sama Allah, matanya diratakan sama Allah. Nah, hina idin ay la yubsirun, maka kemudian pada waktu itu mereka tidak akan bisa melihat. Seandainya waktu mereka maksiat, ngeluyur ke tempat maksiat, kemudian Allah tutup, Allah hapus penglihatan mereka, mereka tidak akan bisa melihat. Naam. Walau nasya'u lamasakhnahum, kalau saya mau, kata Allah Subhanahu wa taala, lamasakhnahum, akan kami ubah wajah mereka. Diubah jadi apa? Diubah jadi kera misalkan, diubah jadi babi misalkan, atau diubah jadi hijarah, jadi batu muka mereka misalkan. Ini Allah mampu. Ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim wa bi makanatihim ju makana bi mana makan ay fi manazilihim. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wal hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته ونسمع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.